Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah dasar pemrograman. Pada materi ini kita akan mencoba melakukan keahlian yang lain, yaitu keahlian untuk mengujikan algoritma yang kita buat. Di mana keahlian ini sangat diperlukan karena kita harus memastikan algoritma atau alur solusi yang kita buat tepat guna. Sehingga perlu diujikan terlebih dahulu sebelum kita menuliskannya menjadi suatu program. Seperti biasa, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu agar Anda dimudahkan, dibukakan pintu hati dan pikirannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menerima informasi yang saya berikan dengan mudah. Dengan baca bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Ini adalah review materinya. Di video sebelumnya atau di minggu sebelumnya, kita telah mempelajari yang disebut dengan variabel. Tentunya, variabel akan terikat dengan tipe data. Variabel adalah wadah untuk menampung nilai yang akan dikelola oleh program kita. Dan tentunya, nilai pun punya karakteristik yang disebut dengan objek data. Dan jika kita memikirkan objek data, maka kita akan memperhatikan tipe datanya, di mana tipe data akan dibagi oleh dua kelompok secara garis besar, yaitu kelompok non-matematik dan kelompok matematik. Lalu kita juga sudah mempelajari ekspresi dalam pemrograman, di mana kita sudah mempelajari bagaimana operator boolean, ada operator aritmatika, operator string, dan lain-lain, tentunya dengan fungsi input dan output. Sekarang kita akan mencoba melakukan testing. Jadi kita harus mengujikan apakah algoritma yang kita buat itu sudah tepat. Sehingga meminimalisir kemungkinan error saat dituliskan menjadi suatu program. Di mana secara kata kunci dari dry line testing ini adalah kita melakukan testing dilakukan secara manual dan akan menggunakan suatu tabel. Kita mulai pembahasannya. Dry run test. Dry run merupakan sebuah proses testing yang dapat menguji keberhasilan program. Tentunya adalah yang kita uji adalah alur dari algoritmenya. Apakah sudah tepat, apakah efektif dan efisien dalam penulisannya. Kedepannya Anda bisa memiliki kemampuan itu. Di mana dalam pemrograman komputer, dry run adalah simulasi dari eksekusi program komputer, sehingga kita bisa melakukan pengujian atau kita bisa memprediksi pada titik mana atau baris keberapa akan terjadi error, karena kita akan melakukan proses tahap demi tahap atau baris demi baris. Yang ditesting tentunya algoritma atau logic program. Jadi kita tidak menuliskan terlebih dahulu ke dalam suatu bahasa pemrograman, tapi kita mengujikan dulu berdasarkan algoritmanya, baik berbentuk pseudocode misalnya. Maka kita ujikan, jika dinyatakan dengan tabel ini sudah tepat, maka baru kita baiknya langsung menuliskan ke dalam bahasa pemrograman. Ini adalah tata cara dari dry run test, di mana dilakukan secara manual. Dapat dilakukan tanpa menggunakan komputer, jadi kita hanya bermodalkan alat tulis saja, yaitu kertas, pensil, penggaris, karena kita akan membuat tabel. Jadi alangkah lebih baiknya kita menggunakan penggaris. Lalu yang kedua adalah kita perlu berpikir logis, sehingga kita bisa menguji instruksinya step by step, baris demi baris, akan menuliskan apa yang akan terjadi dalam tiap barisnya. Ada perubahan apa saja, misal ada proses perubahan nilai dalam variabel, atau ada operasi matematis sehingga menghasilkan variabel output, kita tuliskan proses demi proses atau baris demi baris. Dan demi memudahkan, kita membuat tabel agar rapi. Kita akan menuliskan tiap barisnya dengan perwakilan tiap baris pada tabel yang kita buat. Ini adalah tabelnya yang disebut dengan tabel dry run task, di mana terdapat beberapa kolom. Yang pertama adalah baris code
yang kedua dan selanjutnya sampai kolom kedua sebelum yang terakhir adalah kolom untuk menuliskan terdapat variabel apa saja dalam program kita atau algoritma kita. Dan yang terakhir adalah kolom untuk output. Sehingga kita bisa memunculkan, jika ada statement untuk memunculkan sesuatu, kita bisa menuliskan apa yang harusnya dimunculkan oleh program tersebut. Di bawah sudah ada keterangan, kolom baris akan diisi oleh nomor dan baris yang sedang kita uji. Jadi kalau kita menguji baris pertama, maka kita tulis di baris code, maka kita tulis 1, lalu apa yang terjadi pada baris pertama itu. Lalu kolom variabel 1, 3 sampai N adalah nama dari variabel yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya di dalam program kita ada variabel A, B, dan C, berarti nama kolom di tabel kita adalah A, B, dan C. Kalau misalnya di program kita atau di algoritma kita terdapat variabel NRP, nama, nilai, dan IPK, berarti kolom itu akan berisikan atau dituliskan dengan NRP, nama, nilai, dan IPK. Jadi akan mengikuti dari variabel yang disediakan atau dibuat di dalam program kita. Kolom output seperti tadi, jika ada perintah system out print line atau system out print, maka kita akan memasukkan ke dalam kolom output berdasarkan barisnya. Jadi kalau misalnya di baris ketujuh ada system out print hasilnya adalah, maka di baris ketujuh di kolom output kita akan memunculkan apa yang dimunculkan oleh system out print line tersebut. Contoh studi kasus, kita akan mencoba sebuah algoritma. Di sini ada set A, B, C, di mana A sama dengan 3, B sama dengan 4, lalu di baris selanjutnya C sama dengan A plus B, dan yang terakhir adalah output C. Maka kita akan menghasilkan tabel seperti ini. Pertama, ada kolom baris, lalu ada kolom variabel A, ada kolom variabel B, ada kolom variabel C, dan yang terakhir adalah kolom output. Lalu kita akan melakukan testing baris per baris. Pertama, kita akan cek baris pertama, yaitu kita sedang menyediakan variabel. Sehingga kita tuliskan baris 1 diisi oleh kosong. Kenapa? Karena belum ada satu variabel pun yang kita isikan. Jadi kita kasih strip dulu, karena sedang menyiapkan variabelnya. Lalu kita sediakan atau kita isikan di baris kedua ini A sama dengan 3. Berarti pada tabelnya kita tambahkan baris kedua, lalu kita berikan perubahan. Karena di sini kita melihat di algoritmanya ada A sama dengan 3, berarti kolom A pada baris 2 ini bernilai 3 atau diisikan 3. Maka kita tuliskan di kolom 3. Berikutnya, baris ketiga ada B sama dengan 4. Maka kita tulis baris ketiga dan kita tuliskan, karena di sini B sama dengan 4, maka yang terjadi perubahan adalah di kolom B pada baris ketiga. Maka kita akan menuliskan A berisi 3, B berisi 4. Kenapa A tetap berisi 3? Karena untuk mengingatkan, A masih berisikan nilai sebelumnya, belum ada perubahan, masih 3 sesuai dengan baris sebelumnya. Jadi kolom A baiknya tetap dituliskan kalau A berisi 3 supaya kita tidak lupa isi dari A. Dan baru di kolom B terjadi perubahan karena baru diisikan pada baris ketiga ini. Lalu di sini kita lihat di baris keempat ada C sama dengan A plus B. Berarti pada tabel kita tuliskan baris keempat dan akan terjadi perubahan tentunya di kolom C, sehingga akan menunjukkan hasil A plus B atau 3 plus 4 sama dengan 7. Berarti isi dari C sama dengan 7. Dan di baris kelima atau baris terakhir, maka kita akan melakukan output C, di mana karena output C, karena C bernilai 7, maka output C adalah 7. Itu adalah contoh dari dry run test. Kita coba lagi untuk kasus selanjutnya.
kita punya algoritma sebagai berikut, yaitu algoritma untuk memindahkan isi gelas. Jadi saya punya gelas A berisi susu, gelas B berisi kopi. Keluarannya adalah saya ingin gelas A itu berisi kopi, gelas B berisi susu. Jadi kita ingin menukar ya, ingin menukar. Tentunya jika kita ingin menukar isi gelas, kita perlu wadah sementara yaitu temporary. Sehingga di sini saya menyediakan gelas C sebagai wadah sementara. Gimana tabel dari dry run test algoritma ini? Maka bisa dilihat di depan, ini adalah tabel dry run testnya. Kita coba satu persatu. Yang pertama adalah baris pertama, kita sedang menyediakan, maka otomatis baris pertama masih strip. Lalu baris kedua A sama dengan susu. Maka di baris kedua kolom A berisi susu, kolom B, C masih strip karena belum ada yang mengisikan. Lalu baris ketiga pada algoritma B sama dengan kopi. Maka baris ketiga A berisi susu, kolom B berisi kopi. Lalu di baris keempat kita melakukan output A, B. Berarti di baris keempat ini kita akan menghasilkan susu, kopi. Kenapa? Karena A berisi susu, B berisi kopi. Dan itu dimintanya A, B. Berarti susu, kopi. Di baris selanjutnya akan terjadi perpindahan-perpindahan agar isi dari gelas berpindah atau bertukar. Di baris kelima ini kita lihat C sama dengan A. Maka di baris kelima, karena C sama dengan A, maka isi C akan mengikuti isi dari A, yaitu susu. Maka kolom C akan berisi susu. Lalu di baris keenam, A sama dengan B. Berarti isi A akan diisi oleh isi dari kolom B. Maka kombinasinya akan menjadi kopi, susu. Kenapa? Karena A diisikan oleh B dan B berisi kopi, maka isi dari A akan ikut jadi kopi. Lalu kita lihat di baris selanjutnya, baris ketujuh, B sama dengan C. Maka di baris ketujuh ini, isi B akan mengikuti isi C. Maka kombinasinya adalah kopi, susu. Sehingga saat kita lihat, di terakhir kita mengoutput A, B, maka hasilnya akan jadi kopi, susu. Kenapa? Karena isi dari A sudah menjadi kopi dan isi dari B sudah menjadi susu. Pertanyaannya adalah kenapa yang C tetap berisi susu terus dari baris kelima sampai baris ke-8? Karena kita tidak ada perintah untuk mengkosongkan variabel C. Berarti isi dari variabel C akan berisi susu terus gitu ya, karena belum ada yang menggantikan atau menghapus isi dari variabel C tersebut. Itu adalah penggambaran dari dry run test. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini adalah skill yang perlu dimiliki oleh seorang programmer. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.